Kami memilih Kia-Kia sebagai tempat field study kami untuk melihat kebinekaan dan kearifan lokal masyarakat yang ada di sini melalui observasi dan wawancara. Kebetulan di sini kami mendapatkan kesempatan untuk melakukan wawancara langsung dengan ketua UMKM Kia-Kia ini. Selamat malam Mas. Kalau boleh tahu ini namanya siapa Mas? Yusuf. Ya. Nah Mas, langsung saja Mas ya. Kia-Kia ini berdirinya sejak kapan Mas kalau boleh tahu? Berdirinya sejak September tahun kemarin. Saya dapat info tadi katanya di sini kayak ada 4 gitu Mas. Apa ya? 4 organisasi. Iya, kalau boleh tahu bisa dijelaskan singkat Mas. Kalau 4 organisasinya sebenarnya sih 3. Sebenarnya 3 dari organisasi, diantaranya itu adalah dari Aprindo. Singkatannya Aprindo itu Asosiasi Pengusaha Resto dan Cafe Indonesia, itu Aprindo. Itu yang pertama. Untuk yang kedua itu WKP. Dari tim WKP itu singkatannya itu Wisata Kampung Pecinan. Nah yang ketiga itu dari UMKM binaan pemerintah sebenarnya. Nah untuk UMKM itu yang di sini itu dibagi menjadi 2 kelurahan. Kelurahan Bongkaran dan Kelurahan Nyamplungan. Di sini kan kayak bervariasi atau lebih tepatnya kan gak satu suku saja gitu Mas. Iya. Nah itu tingkat kerukunan di sini itu menurut Mas itu gimana Mas? Kalau kerukunan di sini, alhamdulillah sampai saat ini belum ada konflik apapun. Walaupun dari sini tuh nyampur dengan ras mana aja. Dari Cina juga ada, dari Jawa juga ada, dari Madura juga ada, dari Arab pun juga ada. Itu nyampur kolaborasi jadi satu. Jadi kami bisa bersinergi memang. Selama ini nggak ada apa-apa, nggak ada masalah apa-apa. Mas, apakah masih ada budaya yang kayak tinggalan dulu atau sudah alkulturasi atau gimana gitu Mas? Bisa diceritakan Mas? Dari budaya sebenarnya di sini itu kalau dulu pas pertama kali buka dari budaya-budaya China itu masih diselenggarakan seperti Cap Gome, itu kan budaya Cina sebenarnya. Hari besar itu kayak seni budaya kayak barongsai dan tari-tarian yang dari China itu masih diselenggarakan. Cuman untuk saat ini mungkin karena pemerintah kota itu banyak eventnya, jadi sedikit lebih nggak diperhatikan mungkin. Karena event di Surabaya banyak banget gitu. Iya. Kalau misalnya dari Kia-Kia kalau nggak disupport dengan adanya event budaya-budaya dari terkait itu ya susah. Tak hanya itu, kami juga mewawancarai para pedagang lainnya untuk menambah sudut pandang mengenai budaya dan kebinekaan yang ada di Kia-Kia. Namun, nampaknya kami belum cukup puas dan masih memerlukan sudut pandang lainnya dari warga lokal Pecinan. Oleh karena itu, kami berniat untuk kembali besok hari di jam siang. Sayangnya hanya hikmahlah yang kami dapatkan pada field study di siang ini. Kami tidak mendapatkan satupun narasumber yang dapat kami wawancarai. Namun, bagaikan sebuah takdir, di sini kami dipertemukan dengan Su Doni yang nantinya akan memberikan kami tur sejarah dan budaya di kawasan Pecinan, Surabaya. Yang artinya, perjalanan kami ke lokasi kedua dimulai. Di kampung Pecinan Kapasan ini, kami akan diajak Su Doni untuk melihat tempat-tempat bersejarah seperti Kelenteng Bonbio, Balai Tungyenwe, dan Punden. Bahkan kedai ini juga memiliki sejarah, yakni sebagai kedai orang-orang perguruan kungfu di masa lampau. Papa saya dari Tiongkok, Guangdong, Ningxian. Jadi papa saya asli orang Tiongkok, ibu saya asli orang Jawa. Sebelum kami melanjutkan perjalanan, kami diberitahu Su Doni tentang tata cara salam nantinya. Ini huruf Ren, bahasa Mandarin atau kuoinya Ren. Ren itu manusia atau orang tua kita, papa mama kita atau bapak kali ibu. Nanti tangannya kalau masuk ke begini, yang kanan ditutup dengan yang kiri. Sambil mengikuti tur Su Doni, kami juga mengobservasi lingkungan sekitar untuk melihat kearifan lokal yang ada. Saya beritahu sekali lagi ya, kelenteng ini di dunia cuma ada 3, Tiongkok, Jepang. Ini Jepang, Indonesia sini, Indonesia, Cucai Kapasan.
Ya di sini nih, jadi lain negara tidak ada. Hebatnya di situ, jadi kalian masuk sini termasuk sudah hebat banget. Kelenteng ini ya ajarannya kebajikan dan kebijakan. Jadi bedanya kelenteng ini dengan kelenteng lain, kelenteng ini bukan sen, bukan dewa dewi. Dan di sini adalah Lao Tzu. Lao Tzu itu guru besar. Jadi ajarannya di sini tidak boleh menyembah patung. Di sini memakai papan suci, jadi tidak ada patung. Patung di sini hanya profil untuk dilihat. Oh, ini loh Nabi Konghucu itu profilnya, tapi tidak boleh disembah. Ajarannya di sini adalah 8 kebajikan dan 8 kebijakan. Kamu harus berbuat baik dulu, baru diberi Gusti Allah talenta yang terbaik. Itu ajaran. Selanjutnya, Sudoni menjelaskan satu persatu arti atau filosofi dari setiap arsitektur dan furnitur di kelenteng ini. 4 pilar ini filosofinya 4 penjuru lautan, semua saudara. Jadi orang Tionghoa tidak pernah membeda-bedakan apapun. Asal kalian mau masuk sini, ya tujuan baik, monggo. Umpama kalian dari ajaran mana, mau kesini, mau umpama mau ikut ibadah, monggo. Jadi di kelenteng sini ada 3 unsur pembangunannya, ya. Bawah ini dari Belanda, ya. Atas hubungan semua ini dari Tiongkok. Jendela dari Kejawen. Jadi luar biasa. Kalau renovasi itu saya kira pasti ada, tapi tidak sampai merubah kelenteng ini. Kelenteng ini dibangun pada 1883, ya, masih menghadap ke belakang, ya, menghadap ke belakang. Terus akhirnya orang Tionghoa di sini yang punya penggagasnya itu Go Tai Li sama Li Kyong Kyong, penggagasnya 2 orang Tionghoa. Akhirnya minta sama penjajah Belanda untuk dihadapkan ke muka. 1902 mulai dibangun menghadap ke muka sampai 1909. Sekarang saya cerita pintu 5, ya, pintu 5. Jadi 5 pintu ini artinya atau maknanya 5 panca indera kita. Kalau diberi Gusti Allah yang terbaik, ya ojo sampai berbuat yang enggak ada. Kalau bisa yang baik. Lukisan ini suku Tionghoa itu kalau membangun tempat ibadah pasti dekat dengan sungai, ya, dan sungai itu memang dekat dengan sini. Kalau kita mundur ke zaman dulu, mungkin 100 tahun yang lalu aja sungai Penggirian ini masih bening, ya. Jadi suku Tionghoa ini kalau membangun pasti ada filosofinya. Yang ini adalah unsur air, yang itu adalah unsur api. Itu kan gunung berapi. Jadi jadi itu adalah ini maknanya. Ya apa? Yang itu apa? Keseimbangan. Keren. Ada tawa, ada tangis, ada lagi, ada perempuan. Jadi macan ini, tapi saya nggak berani nyebut macan sebetulnya. Ini disebut cili, ya. Ini adalah maknanya juga keseimbangan. Jadi manusia itu kalau dalam hidup jangan kaget, saiki nangis mending guyu terbahak-bahak, jangan kaget, itu pasti kita alami. Jadi disyukuri aja. Suku Tionghoa itu selalu menghargai pemberian Wang Dian Sangti atau Dienkong. Jadi suku Tionghoa itu selalu menghargai Gusti Allah, ya. Jadi kalau kita membangun sesuatu yang dekat dengan sungai, ya, lebih condong zaman dulu itu kendaraan masih jarang, ya, masih banyak yang memakai air, ya, upama perahu atau apa. Jadi memang orang Tionghoa itu selalu mengagumi pemberian Gusti Allah, termasuk alam semesta ini. Jadi orang Tiongkok sama orang Jawa, ya, suku Jawa, mbokku ya wong Jawa, ya, podo, tidak ada bedanya. Jadi kelenteng itu tidak semuanya kelenteng di Surabaya itu Cina kabeh, tidak, malah banyak yang kemasukan kejawen. Jadi setiap ornamen yang di sini juga ada artinya.
Apa Setiap gimana? bentuk gitu ya, ada artinya. Gini, lampion itu kebanyakan warnanya merah, ya. Kebanyakan warnanya merah. Umpama waktu Imlek, Wabe mesti masang lampion merah. Lampion adalah kebanggaan suku Tionghoa, ya. Merah, berani. Jadi orang Tionghoa itu berani jauh sampai ke tanah Nusantara. Berani bukan menjajah. Diingat, orang Tionghoa berani bukan untuk menjajah. Jadi orang Tionghoa itu merah, berani mencari nafkah. Kalau sudah berani mencari nafkah, harus banyak teman, harus punya sifat yang wibawa dan termasuk yaitu tadi kearifan dan kebinekaan. Ini disebut Senjiao Nanji. Sen itu bahasa satu tok adalah suara, tapi ini adalah Senjiao Nanji. Gemah ajaran Nabi Konghucu sampai di Tiongkok Selatan, Nan itu selatan, sampai di Tiongkok Selatan dan sampai akhirnya jatuh di tanah Indonesia. Itulah, dan perangkat ini bukan buatan Indonesia, tidak, perangkat dari Tiongkok asli, masih Kekaisaran Manjing Sipai atau Kekaisaran Guangzhou. Jadi perangkat ini sangat-sangat kuat. Selain menjelaskan masing-masing filosofi dari arsitektural, Sudoni juga memberitahu cara beribadah di kelenteng ini. Sudoni menghadap ke sana, di luar. Tangannya Sudoni 1, 2, 3. 3 tadi sudah diperhatikan, tangannya Sudoni begini, itu berhadapan dengan Gusti Allah. Ya, berhadapan dengan Genkong. Kalau bahasa Mandarinnya itu Genkong atau Wang Gen Sangti. Kalau di Indonesia adalah Gusti Allah. Berhadapan dengan Gusti Allah, setelah berhadapan dengan Gusti Allah minta izin gini-gini, baru tangannya turun. Itu berhadapan dengan nabi-nabinya. Tadi Sudoni juga di sini juga sama Wang Gen Sangti dulu keturun sama Nabi Konghucu. Sudoni berdoa untuk kalian, juga permisi. Jadi bagaimanapun orang Tionghoa itu, kalau sekarang kalian sudah mulai memahami, sama dengan ajaran-ajaran yang lain, tetap Gusti Allah dulu dinomor-satukan. Cuma sebutannya berbeda. Mereka menyebut Wang Gen Sangti, yang Maha Kuasa Pencipta langit dan bumi, atau Genkong. Bisa dikatakan Gusti Allah itu mereka bilang Sangti. Sangti itu yang punya alam semesta ini. Dan selesai sudah observasi kami di kelenteng ini. Sebelum kami lanjut ke Balai Tung Yen Wei, Sudoni bilang bahwa kami beruntung karena malam ini akan ada latihan barongsai. Sehingga kami pun beristirahat sejenak sambil menikmati pertunjukan barongsai. Kami pun melanjutkan perjalanan ke Balai Tung Yen Wei. Oh, Palawihara. Tapi bisa membaur dengan suku-suku yang lain. Jadi kita orang Tionghoa dengan siapapun tidak ada derajat rendah tinggi. Semua sama. Jawa, Cina, Madura, semua sama yang ada di sini. Itulah kampung sini. Tapi orang ada yang Tionghoa. tidak sama, Pak. Apa toh Masmu? Tingginya. Sing tak maksud bukan itu Mas. Oh, bukan itu ya. Bukan kantongnya. Sing beda niku kantongnya kok tebel aku tipis. Aku tipis ya. Yo, padha mbek aku. Balai Tung Yen Wei adalah bangunan yang dulunya adalah gudang persenjataan pada saat perang melawan Belanda. Kami tidak boleh memasukinya karena masih banyak bom-bom atau granat yang aktif di dalamnya.
Bala ini selain sebagai gudang senjata juga sebagai tempat menyembuhkan luka para tentara Indonesia waktu dulu. Sehingga bisa dibilang bala ini merupakan bukti bahwa masyarakat Tionghoa kala itu ikut berpartisipasi dalam mempertahankan Indonesia. Dan di sana ada salah satu gang, kalau zaman sekarang, generasi sekarang pasti tidak tahu, di sana disebut Gang Mayor. Di sana, ya tembusannya sini, Gang Mayor ini zaman dulu ada orang Cina yang punya kekayaan yang cukup banyak, termasuk bisa dikatakan kaya, diberi pangkat sama Belanda, mayor, diberi upeti tiap bulan sama Belanda untuk meredam buaya kapasan. Tadi sudah menyebut ya, orang Tionghoa di sini punya nama besar buaya kapasan yang ditakuti oleh Belanda, juga orang-orang yang jahat. Indonesia tetap Indonesia. Jadi orang Tionghoa ini selalu menentang Belanda. Jadi orang Belanda dulu kalau mau masuk sini mikir 1000 kali, pasti dibunuh. Itulah orang Tionghoa yang ada di sini. Setelah itu kami berhenti sejenak di depan Punden dengan Sudoni yang memperkenalkan kami kepada leluhur di Punden ini. Jadi Punden ini adalah pantilasan, bisa dikatakan menunjukkan bahwa suku Tionghoa di sini begitu luar biasa. Wong Cina tapi ndek Punden, wong Jawa dhewe akeh tinggal ndek Punden. Selesai sudah perjalanan kami mengelilingi kawasan pecinan ini. Saatnya kami kembali ke titik kumpul awal kami, yaitu kedai kungfu. Di situ kami akan melakukan wawancara kepada Sudoni secara personal dengan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai kebudayaan dan kebinekaan yang sudah kami siapkan. Selamat malam, Su. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 PDB 77. Boleh minta waktunya untuk wawancara? Ya silakan, Sudoni sebagai terkait di sini memang diharuskan memberi sedikit tentang mengetahui tentang sejarah yang ada di pecinan sini untuk teman-teman semua pelajar-pelajar yang akan berkunjung ke Sudoni. Oke, So. Untuk pertanyaan pertama nih, So. Kesehariannya masyarakat di sini itu memakai bahasa apa? Apakah masih melestarikan bahasa Mandarin? Tidak. Masyarakat di sini kesehariannya memakai 4 atau 5 bahasa. Ono Jawa, ono Madura, ono Cina daerah, ada Cina singkek, ono Mandarin juga. Jadi memang masyarakat sini mulai zaman dulu sudah bisa dikatakan begitu menyatu dengan suku-suku yang lain. Termasuk di sini banyak orang-orang yang suku Madura nikah dengan anak orang Cina Totok, dan putra-putri mereka banyak yang ikut di dalam Islam. Untuk yang pertanyaan kedua nih, So. Apakah masyarakat di sini merasakan ada tantangan sebagai etnis Tionghoa dalam lingkungan masyarakat Surabaya? Tidak ada. Jadi sama sekali masyarakat di sini, terutama suku Tionghoanya, sama sekali tidak pernah punya perasaan semacam itu. Malah suku Tionghoa di sini bisa dikatakan pelopor, salah satu orang Tionghoa yang mempunyai sifat karakter menyatu dengan suku-suku yang lain. Satu contoh, Kelenteng Bunbyong tadi kita datangi itu adalah bisa dikatakan benteng terakhir bagi suku Tionghoa yang ikut memperjuangkan tanah Indonesia. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, So. Bagaimana kehidupan warna Muslim yang ada di kawasan Pecinan ini? Apa itu? Jadi masyarakat Muslim sama masyarakat Tionghoa ini bagaimana? Tidak ada masalah sama sekali. Kalau di sini umpama ada hari raya Idul Fitri, ya, ada hari raya Idul Fitri. Suku-suku Tionghoa di sini, terutama yang ada di Kelenteng, yang mulai kelihatan ya, ikut memberi salam atau memberi ucapan selamat kepada semua yang merayakan hari raya Idul Fitri. Sebaliknya, kalau ada masyarakat di sini yang ikut Natalan, kita juga saling mendoakan. Terutama kalau ada Imlek di sini sangat ramai. Suku Tionghoa di sini banyak yang
merayakan Imlek dengan pakai baju merah. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, sejarah singkat dari wisata ini. Sejarah singkat tadi sudah saya ceritakan sedikit bahwa suku Tionghoa di sini adalah rata-rata pekungfu, ya toh, bela dirinya hebat, banyak, cuma banyak yang sudah meninggal ya, sampai disebut buaya kapasan, buaya darat, ya, itu selalu menentang Belanda, aturan-aturan Belanda. Tadi saya sebutkan Gang Mayor apa, saya sebutkan semua. Memberi yang terbaik pada kalian, sudah percaya sama Sudoni. Soalnya contohnya Sudoni sendiri, ya. Bisa iman, itu apa? Santai. Jadi Sudoni berdoa untuk kalian. Semoga para Buddha memberi berkat untuk kalian, juga selalu melindungi kalian. Akhirnya selesai juga pertemuan kami dengan Sudoni hari ini. Walaupun ada beberapa pertanyaan dan jawaban yang harus kami hilangkan karena durasi video, kami harap kalian semua para penonton mendapatkan ilmu yang baru dari Sudoni ini, baik tentang budaya kearifan lokal maupun kebinekaan masyarakat di wilayah Kampung Pecinan. Saya, Narendra Wisnacaraka, selaku kameramen, editor, dan narator video ini, berterima kasih kepada seluruh penonton karena telah mengikuti petualangan kami yang berdurasi 20 menitan ini. Semoga video ini bermanfaat. Saya selaku perwakilan kelompok pamit undur diri. Kenapa coba? Kesan pesan. Oke guys, jadi kesannya hari ini itu seru banget. Pokoknya semuanya dijelasin lengkap dari kawasan Pecinan ini. Pesannya sendiri juga, pokoknya di sini toleransinya sangat kuat ya, mulai dari suku Tionghoa, terus suku Muslim itu sangat kuat sekali. Dari suku-suku yang lain juga parah. Pokoknya the best lah hari ini. Bye bye.